Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan coba mempresentasikan sedikit hal tentang hakikat, majaz, syarih, dan kinayah dalam usul fikih. Perlu teman-teman ketahui, bahasa ini memiliki peranan yang sangat penting dalam memahami Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber hukum Islam lainnya. Dalam kajian usul fikih, teman-teman, setiap lafaz dapat memiliki makna, baik itu makna hakikat, yaitu makna asli sesuai dengan penggunaannya dalam bahasa, maupun makna majaz, yaitu makna kiasan yang digunakan karena adanya hubungan atau persamaan makna tertentu. Nah, pemahaman terhadap kedua makna ini pasti sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan nasah. Selain itu, terdapat pula konsep syarih dan kinayah, yaitu lafaz yang jelas maknanya serta lafaz yang disampaikan secara tidak langsung atau kayak sindiran atau melalui sindiran. Oleh karena itu, mempelajari hakikat, majaz, syarih, dan kinayah menjadi hal yang penting dalam memahami metode penafsiran dan penetapan hukum dalam Islam. Kita lanjut. Pengertian pertama, hakikat. Apa sih itu hakikat, teman-teman? Hakikat itu adalah lafaz yang digunakan sesuai dengan makna asalnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam bahasa. Dalam kajian usul fikih, hakikat dipahami sebagai penggunaan suatu kata yang menunjuk langsung pada makna sebenarnya tanpa adanya pemindahan makna. Beberapa ulama seperti Ibnu Subki, Ibnu Qudamah, dan Al-Sarkisi menjelaskan bahwa hakikat adalah lafaz yang digunakan untuk makna yang pertama kali ditetapkan baginya. Dengan kata lain, ketika sesuatu lafaz dipakai sesuai dengan arti aslinya, maka penggunaan tersebut disebut sebagai hakikat. Contohnya apa sih, teman-teman? Contohnya kita kayak kursiun untuk kursi, maktabun untuk meja, terus apalagi tuh? Abun untuk bapak, umun untuk ibu. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada pengertian majaz. Apa sih itu majaz, teman-teman? Majaz ini adalah lafaz yang digunakan tidak sesuai dengan makna asalnya. Nah, tetapi digunakan untuk makna lain karena adanya hubungan atau persamaan antara makna asli dengan makna yang dimaksud. Dalam usul fikih, majaz dipahami sebagai pemindahan makna suatu lafaz dari makna hakikatnya kepada makna lain dengan adanya petunjuk atau alasan tertentu. Beberapa ulama seperti Al-Sarkisi, Ibnu Qudamah, Ibnu Subki menjelaskan bahwa majaz merupakan lafaz yang dipinjam untuk digunakan pada makna selain dari makna yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, penggunaan majaz ini biasanya bertujuan untuk memperjelas maksud atau memberikan gambaran tertentu. Contohnya adalah singanya Allah. Nah, kata singa di sini bukan singa hewan, tetapi singa di sini adalah untuk menggambarkan seseorang yang sangat berani, meskipun secara hakikat singa itu adalah nama hewan. Jadi singa di sini adalah pemajazan untuk orang yang sangat berani, bukan nama seekor hewan, singanya Allah ya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, majaz dalam usul fikih memiliki beberapa bentuk yang muncul karena perubahan atau penyesuaian dalam penggunaan lafaz. Pertama, majaz yang terjadi karena adanya penambahan kata dalam susunan kalimat sehingga memberikan makna tertentu. Yang kedua, ada majaz yang terjadi karena adanya pengurangan kata, yaitu ketika suatu kalimat sebenarnya membutuhkan kata lain agar maknanya lengkap.
Yang ketiga, majas yang terjadi karena perubahan susunan kata, yaitu dengan mendahulukan atau mengakhirkan posisi kata dalam kalimat. Yang keempat, isti'arah atau peminjaman kata, yaitu menggunakan suatu kata untuk menggambarkan makna lain karena adanya kesamaan sifat. Salah satu contoh majas terdapat dalam ayat tanyakanlah kepada kampung itu. Nah, yang dimaksud tanyakanlah kepada kampung itu bukan kita nanya ke kampung, tapi nanya ke warga kampung. Nah, cara mengetahui hakikat dan majas yang pertama itu ada dari normativitas teks. Penjelasan langsung dari teks atau pembicara melalui normativitas teks. Makna suatu lafaz dapat diketahui secara langsung dari penjelasan pembicara atau dari keterangan yang terdapat dalam teks. Itu ya guys, yang pertama tuh. Yang kedua ada istidlal. Istidlal ini melalui analisis makna, seperti makna hakikat yang lebih mudah dipahami, terus majasnya terbatas pada konteks tertentu, terus hakikatnya berlaku untuk kata yang lebih umum. Nah, melalui istidlal, makna tersebut diketahui melalui analisis dan pemahaman terhadap penggunaan bahasa. Pada umumnya, makna hakikat dapat dipahami secara langsung oleh pendengar, sedangkan makna majas memerlukan pemahaman konteks tertentu. Selain itu, makna majas biasanya bersifat lebih terbatas dan digunakan dalam kondisi tertentu, sementara makna hakikat berlaku secara lebih umum dalam penggunaan bahasa. Lanjut teman-teman. Penyebab tidak digunakannya makna hakikat. Nah, kenapa sih padahal udah ada makna yang sebenarnya? Kenapa itu bisa tidak digunakan atau menjadi majas? Nah, ini tuh alasannya teman-teman. Pada dasarnya itu suatu lafaz digunakan dalam makna hakikatnya. Namun dalam beberapa kondisi makna hakikat tidak digunakan karena adanya qarinah atau petunjuk tertentu yang mengalihkan makna tersebut kepada makna lain. Salah satu penyebabnya adalah kebiasaan penggunaan dalam masyarakat atau uruf. Seperti kata sholat yang pada awalnya berarti doa, tetapi kemudian digunakan untuk menunjukkan ibadah tertentu. Nah, selain itu, peralihan makna juga dapat disebabkan oleh petunjuk lafaz dalam kalimat. Nah, aturan atau gaya bahasa dalam ungkapan sifat pembicara yang menunjukkan maksud tertentu, serta konteks tempat atau sasaran pembicaraan. Faktor-faktor tersebut dapat menghalangi pemahaman lafaz secara hakikat sehingga maknanya dapat dipahami secara berbeda sesuai dengan konteksnya. Nah, kita masuk ke pengertian sorry teman-teman. Pengertian sorry. Sorry itu adalah lafaz yang memiliki makna jelas dan tegas sehingga dapat dipahami secara langsung tanpa memerlukan penjelasan tambahan. Dalam kajian fikih, khususnya dalam masalah talak atau cerai, lafaz sorry adalah ucapan yang secara langsung menunjukkan maksud perceraian. Contohnya, misalnya, aku ceraikan kamu dan aku menjatuhkan talak kepadamu. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, talak yang diucapkan dengan lafaz sorry dianggap sah. Jadi hati-hati teman-teman yang sudah menikah, yang sudah memiliki istri atau anak, hati-hati ketika berantem, tolong jaga ucapannya. Karena di mazhab Syafi'i, ketika kita sudah bilang kita pisah ranjang, enggak kita pisah ranjang, aku ceraikan kamu, maka itu sudah sah terjadi cerai. Karena makna dari lafaz tersebut sudah jelas menunjukkan perceraian. Nah, sekarang pengertian kinayah. Kinayah ini adalah lafaz yang maknanya tidak disebutkan secara langsung dan masih memungkinkan memiliki lebih dari satu pengertian, sehingga memerlukan penjelasan atau niat untuk menentukan maksud yang sebenarnya. Dalam konteks talak, kita pakai talak lagi karena tadi kita pakai talak. Kinayah adalah ucapan yang tidak secara tegas menyatakan perceraian tetapi dapat mengarah pada makna tersebut tergantung pada niat yang mengucapkannya. Contohnya seperti ucapan suami pada istrinya,
pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Nah, kita nggak tahu nih kita disuruh pulang ke rumah doang atau kita diceraikan. Nah, menurut jumhur ulama, talak dengan lafaz kinayah hanya dianggap jatuh apabila disertai dengan niat menceraikan. Nah, kalau para suami ngomong itu dengan niat untuk menceraikan, maka itu sah terjadi talak. Karena lafaz tersebut mengandung makna ganda dan tidak secara langsung menunjukkan perceraian. Nah, perbedaannya apa sih sorry dengan kinayah itu? Nah, sarih dan kinayah merupakan dua bentuk lafaz yang berbeda dalam kejelasan maknanya. Sarih adalah lafaz yang memiliki makna jelas dan langsung menunjukkan maksud tertentu sehingga tidak dapat memerlukan niat untuk memahaminya. Dalam konteks talak, ucapan seperti aku ceraikan kamu termaksud lafaz sorry dan talaknya dianggap jatuh walaupun tanpa niat. Sementara itu, kinayah adalah lafaz yang tidak secara langsung menunjukkan maksud tertentu dan dapat memiliki lebih dari satu makna, sehingga memerlukan niat untuk menentukan tujuan sebenarnya. Jadi kalau kita niatnya cuma nyuruh dia pulang, ya udah dia pulang. Kalau kita kalau kita niatnya menceraikan dia, berarti ya udah cerai saat itu juga. Oleh karena itu, talak dengan lafaz kinayah hanya dianggap jatuh apabila disertai niat untuk menceraikan. Nah, kesimpulannya teman-teman, hakikat adalah lafaz yang digunakan sesuai dengan makna aslinya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam bahasa, sedangkan majaz adalah lafaz yang digunakan bukan pada makna aslinya karena adanya hubungan atau persamaan makna tertentu. Dalam penggunaannya, majaz dapat terjadi karena beberapa faktor seperti keserupaan sifat, hubungan sebab akibat, maupun penyebutan sebagian untuk keseluruhan. Nah, selain itu, dalam pembahasannya, lafaz juga dikenal dengan istilah sorih dan kinayah. Sorih adalah lafaz yang jelas maknanya dan tidak perlu memerlukan penjelasan tambahan, sedangkan kinayah adalah lafaz yang masih ambigu atau yang masih kita tidak tahu maksud dan tujuannya apa, sehingga memerlukan niat untuk mengutarakan lafaz tersebut. Nah, dalam kajian usul fikih, karena berkaitan dengan cara memahami naskah dan menetapkan hukum Islam, konsep ini sangat penting. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.